perkenalkan, nama saya Ilham Karisma Putra. Saya mahasiswa aktif di Institut Ummul Qura Al Islam di Bogor, program studi bimbingan dan konseling Islam semester 4. Nah, saat ini saya tengah melakukan observasi wawancara bersama salah satu pengajar Rumah Quran di Pendidik Nusa, Kabupaten Bogor. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja wawancara narasumber mengenai dampak pandemi terhadap moralitas kejiwaan anak. Selamat siang Kak. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu nih Kak. Nama saya Aditya Musbiansa. Saya ini umurnya sekarang 19 tahun mau ke 20. Dan saya pengajar sekaligus relawan di komunitas Pendidik Nusa. Dan Rumah Quran ini saya sudah mengajar kurang lebih 1 tahun. Dan jumlah Rumah Quran itu sekitar 12 anak. Itu yang laki-laki dan perempuan ada sekitar 9 orang. Baik Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, kenapa Kak Aditya memilih pekerjaan itu sebagai pengajar? Sebenarnya ini awal mulanya adalah ketika saya SMA itu diajak oleh teman untuk ikuti kegiatan namanya Mabit. Mabit itu kayak anak remaja dan anak-anak itu dia semalaman untuk bisa baca Quran, terus hafal Quran, dan kegiatan lain selama 3 hari. Nah, di situ saya dimasukkan komunitas Pendidik Nusa. Dalam kelamaan saya diberi kegiatan-kegiatan, salah satunya adalah Rumah Quran ini. Dan ini menjadi salah satu pengabdian saya kepada masyarakat untuk memperbaiki, salah satunya utamanya adalah bacaan Qurannya dan hafalan anak-anak, dan terutama adalah akhlak dan moral anak-anak tersebut. Baik Kak. Tempatnya itu sendiri ada di mana nih Kak? Tempat sendiri itu di Rumah Quran ada di Desa Benteng Desa Benteng, Gang Asten. Nah, di sana sekaligus juga tempat di mana kalau sudah base camp dari Nusa juga. Nah, yang seperti Kak Adi tahu ya, kita saat ini tengah dilanda pandemi virus corona atau COVID-19, yang mana menyebabkan kebiasaan baru dan perubahan tingkah laku dari anak-anak, khususnya kejiwaan terhadap moralitasnya yang kian semakin memburuk gitu Pak. Dari aspek jiwa keagamaan anak-anak, menurut Kak Adit, bagaimana nilai moral anak remaja atau anak-anak di masa pandemi saat ini, khususnya peserta didik yang ada di Pendidik Nusa gitu Pak? Dari moral yang peserta didik saya, yang saya ajari atau yang saya bina itu, pertama mereka lebih sering, karena kan pandemi kayak gini pandemi sering di rumah, mereka dilarang untuk keluar rumah, terus dikurangilah segala macam di kegiatan di luar rumah. Nah, mereka kebanyakan adalah bermain game gitu. Nah, bermain game ini ternyata dampaknya sangat luar biasa dalam moralitas atau perilaku mereka gitu. Karena dengan game ini mereka pertama melupakan mengaji di rumah, yang harusnya misalnya setelah maghrib itu mereka mengaji dengan orang tua di rumah, tapi digunakan untuk main game. Terus ketika pengajaran juga sudah diingatkan bahwasannya tidak boleh membawa HP, cuman karena mereka yang sudah kecanduan game, mereka berani untuk menentang peraturan tersebut dengan ke kelas membawa handphone dan bermain game gitu. Walaupun sudah dilarang, mereka tetap melakukan, dan walaupun ditegur mereka tidak takut dengan teguran tersebut karena sudah kecanduan. Dan mereka sering menonton kayak gamers kayak gitulah, gamers kayak gitu yang bahasanya kalau dibilang itu kasar, banyak kasarnya kayak gitu. Nah, mereka itu mengikuti para youtuber gamers tersebut dan sampai ke bawah ke dalam dunia mereka gitu. Pengajian sering berkata kasar, terus mengikuti kata-kata dari gamer tersebut, sehingga hilanglah gitu perilaku seorang
muslim yang seharusnya gitu. Misalnya seharusnya dia berlaku sopan santun, tidak berkata kasar, terus apa namanya, kewajiban mengaji dan sebagainya itu hilang karena games ini. Dan banyak dampak-dampak lain yang buruk, salah satunya adalah game. Baik Kak. Jadi dampak atau penyebab utama kerusakan moral yang ada di pendidik Nusa itu sendiri karena adanya game online ya Kak. Game online dan orang tua yang tidak membatasi dan mengawasi anak-anaknya. Ya Kak, baik Kak. Menurut Kak Adit nih, siapa yang sebenarnya berperan penuh untuk memperbaiki nilai-nilai moralitas yang pada anak-anak itu sendiri gitu Kak? Pertama adalah orang tua ya, orang tua yang setiap harinya pasti bersama mereka gitu. Nah, mereka yang seharusnya bisa memperbaiki karakteristik atau moralitas yang yang berdampak buruk lah bagi kehidupan. Nah, orang tua ini adalah kalau dibilang adalah sekolah pertama bagi mereka gitu. Nah, guru-guru adalah sekolah kedua bagi mereka gitu. Nah, karena dengan cara mengubah karakteristik moralitas adalah dasar dengan pendidikan gitu. Maka pendidikan ini perlu. Kita sebagai guru harus bisa membina mereka agar menjadi orang yang berkarakter atau bermoralitas yang sangat baik sesuai dengan Islam gitu. Baik Kak. Gimana nih cara Kak Adit menghadapi virus corona yang mengakibatkan turunnya moralitas kejiwaan pada peserta didik yang Kak Adit ajarin? Pertama ya, dalam dunia pendidikan ya, dalam dunia pendidikan itu kita cara mengubah karakteristik atau moralitas orang anak itu ada kalau nggak salah 5 cara. Yang pertama adalah kita memberikan edukasi. Misalnya kalau kita ingin mengubah dunia kebiasaan anak bermain game, maka kita edukasi. Kira-kira dampaknya apa sih kalau kita bermain game berlebihan? Terus apa sih yang kita dapatkan kita bermain game atau pengaruh lain gitu. Pertama edukasi. Yang kedua adalah kita membiasakan anak-anak itu dengan kegiatan-kegiatan lain gitu. Jadi mengubah, misalnya anak-anak itu biasanya main game, kita ubah nih buat kegiatan di mana anak-anak itu terlepas dari dunia HP atau game, misalnya main futsal atau olahraga atau kegiatan yang seru lah dibandingkan game tersebut. Setelah edukasi, terus kebiasaan, yang ketiga adalah teladan. Kita sebagai guru, kalau memerintahkan anakmu tidak bermain game, kita harusnya tidak bermain game itu, teladan. Terus yang keempat adalah peraturan. Nah, kita menerapkan peraturan di mana anak-anak itu ketika masuk jam pelajaran atau tidak boleh membawa handphone, dan kalaupun boleh bawa handphone hanya dimasukkan ke kantong dan dipakai ketika istirahat saja gitu. Yang peraturan. Yang terakhir adalah apresiasi di mana anak-anak yang tidak bawa handphone terus yang tidak bermain game, kita beri pujian kepada mereka dan yang beri hukuman kepada orang-orang yang melanggar peraturan tersebut. Insya Allah. Baik Kak, jadi ada 5 cara ya. Yang pertama itu mengedukasi, yang kedua yaitu kebiasaan, yang selanjutnya keteladanan, lalu ada peraturan, dan yang terakhir yang kelima itu ada apresiasi dan hukum. Apresiasi dan hukum. Hukuman. Baik Kak, terima kasih untuk waktunya ya Kak. Baik teman-teman, mungkin itu saja wawancara saya dan Kak Aditya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.